Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran untuk saya pribadi pagi hari ini bisa membersamai teman-teman semua dalam sebuah sesi yang mungkin kalau dalam pembahasan kita ini bukan sebuah materi yang asing gitu ya. Kita sudah sering masuk ke dalam tema-tema pembahasan seputar menemukan passion, kekuatan dalam pengembangan diri kita begitu. Tetapi saya tidak pernah bosan menyampaikan materi ini mengingat betapa strategis, betapa pentingnya isu ini untuk terus kita munculkan sebagai sebuah awareness untuk para generasi muda, khususnya generasi muslim muda di Indonesia gitu. Kenapa begitu isu ini saya nilai sebagai sebuah isu yang strategis? Kita akan mulai untuk kulik satu demi satu begitu. Jadi kita mulai dari konon kabarnya begitu ya. Jadi konon kabarnya gitu dalam sebuah analisis dan pengamatan para ahli begitu, dan kita juga sekarang sudah mulai melihat bahwa kita memasuki masa-masa emas demografi begitu. Jadi kalau menurut kategori dari analis demografi itu kan kita masuk ke masa-masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif di usia 15 sampai 64 tahun begitu itu akan mencapai puncaknya begitu ya, itu sampai angka 70%. Dan kalau saya tidak salah cek hari ini di tahun 2021 itu angkanya sudah mencapai 69%. Jadi memang sudah hampir mencapai masa-masa emas dari bonus demografi ini dari total penduduk Indonesia. Artinya kalau kita lihat lagi jumlah penduduk Indonesia hari ini itu merupakan generasi yang siap berbenah, siap untuk produktif, siap untuk melakukan sesuatu. Jadi maka sering disebutnya adalah bonus demografi. Tapi ini juga menjadi sebuah analisa kritis juga karena kategori ini itu kan berdasarkan sebuah cakupan umum ya, yaitu usianya 15 sampai 64 disebut sebagai usia produktif. Dengan bandingan ya dibandingkan 1 sampai 14 dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai sebuah beban begitu ya bagi sebuah bangsa karena 1 sampai 14 mungkin dari sisi kematangan terutama kekuatan finansial, kekuatan fisik dan lain-lain belum memadai. 65 ke atas secara fisik sudah mulai menurun sehingga tidak lagi produktif bekerja. Tapi juga menjadi pertanyaan apakah yang berusia 15 sampai 64 itu benar-benar lebih produktif dibandingkan yang di bawah itu atau yang di atas itu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati apa yang kita sebut sebagai sebuah bonus demografi ini suatu saat akan menjadi bencana demografi. Apa maknanya kalau kita sebut sebagai bencana demografi? Yaitu ketika jumlah penduduk yang banyak di usia produktif ini ternyata secara kualitas diri itu tidak memadai begitu. Ada hal-hal penting terkait dengan pengembangan diri yang ternyata enggak nyampe gitu ya. Dalam hal apa saja yang perlu kita amati. Kenapa? Ini kita perlu ngecek apakah kita benar-benar memahami karakteristik dari generasi kita hari ini begitu. Karena kalau kita lihat potensi utamanya begitu, generasi muda usia produktif itu atau kalau sering disebutnya oleh para analis dengan M generation gitu ya. Generasi muda muslim di Indonesia itu kan kita sebutnya M generation gitu ya. Itu kata kunci pertamanya dia sifatnya adalah selalu kata kunci adalah masif. Jadi ngumpul bisa banyak orang dan sekali bikin gerakan itu langsung akan berdampak sangat besar. Kenapa? Karena meliputi banyak orang tadi. Bayangkan kenapa Facebook, Instagram, terus habis itu misalkan termasuk juga aplikasi-aplikasi platform-platform yang dikembangkan dari berbagai negara itu benar-benar bersemangat sekali untuk membuka pasarnya di Indonesia, bahkan termasuk marketplace gitu ya. Ya karena memang mengingat betapa masifnya pangsa pasar gitu ya kalau boleh disebut generasi muda Indonesia ini begitu.
Termasuk salah satu analisisnya disampaikan bahwa generasi muslim muda Indonesia itu termasuk mereka yang sifatnya royal dan tidak segan-segan untuk membelanjakan sesuatu ketika dia merasa memiliki barang atau jasa yang ditawarkan itu memiliki nilai yang pas. Jadi generasi muda muslim Indonesia itu sudah terbaca oleh para produsen sebagai pangsa pasar yang sangat-sangat menarik untuk dimasuki begitu. Nomor satu, kata kunci utamanya generasi muslim muda itu adalah masif. Nomor dua, dynamic. Dengan jumlah yang sebesar itu, ternyata generasi muslim muda itu masih mudah dipengaruhi secara umum. Jadi memungkinkan untuk dibujuk, masih memungkinkan untuk dirayu gitu ya, masih juga sangat mungkin di suatu waktu mendukung A, suatu waktu menolak si A begitu, suatu waktu mendukung si A, suatu waktu mendukung si B. Itu mendukung itu bisa jadi ke personal, bisa jadi ke sebuah brand, bisa jadi ke sebuah gerakan kayak gitu. Jadi sifatnya masih sangat fluid, sangat mungkin untuk dipengaruhi dari berdasarkan media atau pemberitaan yang ada. Nomor tiga, ciri khas generasi muslim muda Indonesia yang sekarang dibaca itu adalah inklusif. Apa artinya inklusif? Siap berkolaborasi atau berkomunikasi dengan banyak orang dari banyak elemen. Bahkan yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda latar belakang, dan siapapun itu. Kenapa? Karena sudah merupakan seorang digital native gitu ya. Seseorang yang lahir dengan kondisi di mana internet sudah tersebar di mana-mana, akses komunikasinya sangat terbuka begitu, sehingga tidak mempermasalahkan latar belakang begitu. Ini ciri khas generasi muslim muda Indonesia yang terbaca yang ketiga. Yang keempat adalah altruis. Apa ciri-ciri altruis itu? Ciri-cirinya generasi muslim muda Indonesia itu adalah suka membantu, dan membantunya itu dengan tulus. Ketika melihat ada orang-orang yang memang butuh dibantu, maka akan sangat mungkin gerakan-gerakan kepemudaan itu munculnya adalah berupa gerakan-gerakan filantropi atau pelayanan kayak gitu. Dan terakhir, nah ini yang menurut saya paling kunci, yang perlu teman-teman juga cek, bahwa generasi muslim muda Indonesia itu terbaca sebagai generasi yang merupakan masuk kategori root seeker. Apa itu root seeker? Root seeker itu artinya adalah mereka adalah para pencari akar. Pencari akar itu maksudnya apa? Ketika mendapatkan sebuah problem, ketika mendapatkan satu buah kondisi, dia akan mencari mungkin kalau boleh disebut filosofi atau makna terdalam kenapa mereka harus melakukan itu. Jadi salah satunya itu terbaca bahwa generasi muslim muda Indonesia itu merupakan generasi yang haus akan penjelasan dan alasan-alasan yang sangat kuat tentang kenapa mereka harus melakukan sesuatu. Jadi ini merupakan salah satu yang menjadi sebuah keniscayaan ketika kita berinteraksi dengan generasi muda, maka salah satunya yang muncul adalah berikan strong why, alasan yang sangat kuat kenapa kita perlu mengajak mereka untuk bergabung. Dan ini juga yang saya pikir saya perlu ajak buat teman-teman semua, termasuk adalah apakah teman-teman sudah mulai mengevaluasi dan menyadari tentang kenapa teman-teman melakukan berbagai atau memilih melakukan berbagai aktivitas hari ini. Karena ini juga merupakan salah satu kegelisahan yang menurut saya di satu sisi itu sifatnya sehat. Sehat itu maksudnya juga penting untuk dikaitkan dengan kehidupan teman-teman, termasuk misalkan adalah kenapa aku harus masuk ke SMA, kenapa tidak SMK saja, kenapa aku harus masuk ke SMK, kenapa tidak madrasah aliyah saja, kenapa aku harus kuliah di jurusan soshum, kenapa tidak di medis saja, kenapa aku harus ke bidang misalkan ke bidang teknik, kenapa tidak ke sains saja. Hal semacam itu menjadi penting untuk perlu dipikirkan teman-teman sejak awal, karena jangan sampai karena kita mungkin terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak benar-benar ngulik tentang apa yang ada di dalam diri kita. Yang menjadi problem adalah setelah menjalani ternyata kita kehilangan akar-akar strong why-nya tadi. Jadi setelah berjalan itu jadi kayak zombie gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak sudah terlanjur memilih sesuatu dan setelah menjalaninya itu jadi kayak kok aku kering ya, kok aku ngerasa nggak bermakna ya dengan aktivitas yang kujalani, termasuk ini mungkin memilih organisasi, memilih aktivitas pengembangan diri dan semacamnya, sehingga teman-teman merasa kayak aku nggak fulfilling deh dalam melakukan ini semua. Jadi pernah kan kita ngerasa kayak melakukan sesuatu seolah-olah itu positif gitu ya, karena itu berbuat baik buat orang diri kiri dan kanan, tapi kita nggak bisa cepat untuk nge-recharge energinya.
itu salah satu gejala bahwa kita tidak menemukan akar dari aktivitas itu. Karena kalau kita berhasil menemukan akar dari aktivitas itu, maka setiap kita melakukan sesuatu, secapek apapun itu, selelah apapun itu, semenyebalkan apapun aktivitas itu, kita akan merasa setiap selesai melakukan itu, kita akan merasa bermakna dari aktivitas-aktivitas kita. Kita akan merasa mendapatkan sesuatu tidak sekedar lelahnya saja. Ini salah satu gejala yang sangat sehat ketika teman-teman berhasil menemukan sebuah akar filosofi dari aktivitas yang teman-teman ambil. Karena memang kita justru selama ini kan menyadari bahwa apa yang kita sebut sebagai sebuah aktivitas ketika itu menyibukkan, melelahkan, menyerap energi, tetapi ketika kita bisa mendapatkan makna di balik itu justru yang akan membuat kita semakin kuat dan semakin yakin dalam memilih sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman selama ini sudah menyiapkan perangkat-perangkat itu, atau cenderung membiarkan bahwa ya sudahlah ya, toh semua orang melakukannya, jadi ketika aku juga melakukannya, ya nggak apa-apa, kan semua orang melakukannya pula. Misalkan kayak pertanyaan sederhana kayak, kenapa sih habis lulus SMP terus teman-teman masuk ke SMA gitu? Itu kan ya kayak pertanyaan yang tidak relate kan buat generasi Indonesia. Kenapa? Karena ya secara umum ya semua orang yang lulus SMP ya habis itu SMA kayak gitu. Tapi kan ini unik ketika suatu saat kami melakukan riset seputar makna pendidikan bagi pelajar Indonesia. Mungkin buat beberapa teman-teman panitia pernah dengar saya cerita soal ini. Jadi ketika suatu saat kami melakukan riset tentang makna pendidikan bagi Indonesia, kami membuat pertanyaan, kita ketemu ke pelajar Indonesia ketika itu sampelnya di DIY, itu usia SMP SMA, kami tanya dengan pertanyaan, Dek, buat kamu sekolah itu apa sih? Kamu tuh menganggap sekolah itu sebagai apa gitu? Nah, suatu saat saya sebagian yang saat mengambil data, saya ketemu dengan pelajar kelas 2 SMP di salah satu SMP di kota Jogja. Ketemu nih sama dia. Terus saya tanya, Dik, buat kamu sekolah itu apa itu? Apa responnya ketika saya tanya itu? Dia tiba-tiba megang kepalanya, terus menunduk lama sekali gitu. Jadi bayangkan kayak dia itu ditanya pertanyaan yang susah banget gitu loh. Menurut teman-teman, tebakan teman-teman apa? Apa jawaban yang akan dia sampaikan ketika saya tanya, Dik, buat kamu makna sekolah itu apa? Dia megang kepalanya terus nunduk lama banget gini. Habis itu dia lepas, dia terus jawab. Nah, jawaban apa yang akan muncul? Bayangan saya ya, kalau dia sudah mikir lama megang itu kan, bayangan saya itu jawaban-jawaban filosofis ya yang keluar ya. Itu kayak misalkan, Mas, buat saya sekolah itu layaknya air bagi ikan. Kalau nggak ada sekolah saya nggak bisa hidup. Misalkan kan jawaban-jawaban yang keren-keren semacam itu gitu loh. Tapi tahu nggak apa yang dia jawab ketika saya tanya? Dia tiba-tiba megang kepalanya gini terus melepaskan. Iya ya Mas, buat apa saya sekolah selama ini? Gitu. Jadi ya kita hari ini berhadapan dengan generasi muda yang kadang-kadang baru mengevaluasi apa yang dia pilih itu setelah kebentur dengan sesuatu. Kita menghadapi generasi yang kadang-kadang ya sudahlah ya, dijalani saja, nanti juga ketemu maknanya apa, tapi setelah dijalani ya nggak ketemu apa-apa, karena memang sejak awal tidak mempersiapkan strong way yang cukup kuat tentang alasan kenapa kita harus melakukan sesuatu. Jadi salah satu efek dari masifnya generasi muda di Indonesia adalah generasi muda, bahkan ya ini termasuk generasi muslim, ironinya adalah mereka terjebak dalam satu buah populisme yang sangat kuat. Apa itu populisme? Yaitu sebuah hukum dalam sosial yang mengatakan bahwa kalau banyak orang melakukan itu, berarti saya juga sah untuk melakukan itu. Horor nggak? Itu horor banget sebenarnya sebagai seorang muslim kita. Kenapa? Karena kita seperti menggantungkan niat dan orientasi kita kepada orang-orang di kiri dan kanan kita. Ini seperti kayak ala-ala anak muda kalau ditanya, kamu punya cita-cita apa? Terus dia jawabannya dengan sangat bijak gitu ya. Sangat bijaksana dia mengatakan, ngapain sih kita harus repot-repot mikirin cita-cita? Sudahlah, hidup seperti air mengalir saja gitu. Itu bijaksana nggak jawabannya? Oh, seolah-olah itu bijaksana. Kalau itu yang menjawab adalah seseorang berusia 50 tahun yang sudah menjalani berbagai macam pilihan-pilihan hidup yang sulit, terus akhirnya dia menemukan satu buah titik kebijaksanaan bahwa ya sudahlah, bahwa dalam hidup ini kita boleh punya cita-cita apapun, tapi pada akhirnya kita akan setia dengan apa yang kita cintai, sehingga kita akan menemukan makna dari situ. Kan itu kalau usia 50 tahun sudah kayak gitu. Lah kalau pelajar 15 tahun, dia baru sampai kelas 3 SMP, ditanya apa cita-citanya, jawabannya adalah, sudahlah hidup seperti air mengalir saja, generasi macam apa yang kita bayangkan? Ya pada umumnya berarti makna
hidup seperti air mengalir menurut pelajar kelas 3 SMP ini, berarti bayangannya adalah, ya sudah, saya akan menjalani hidup seperti seseorang di angkatan saya menjalani hidup juga. Berarti menyerahkan orientasi hidupnya kepada orang-orang di kiri dan kanan. Jadi hidup seperti air mengalir saja itu maknanya seperti kita menjadi sebuah potongan kayu yang kering, terus kecemplung ke sungai gitu ya. Dan menyerahkan arus air membawa kita kemana. Ya kalau air membawa kita ke samudra, paling tidak ya terjebak atau tersesat di jalan yang benar gitu ya, menurut beberapa orang gitu. Kalau masuknya ke comberan gimana? Kita nggak pernah ada jaminan, karena kita tidak pernah bisa menjamin kita hidup di lingkungan dengan kualitas seperti apa. Kita tidak pernah bisa menjamin pengaruh apa yang diberikan oleh orang-orang di kiri dan kanan kita. Mengingat salah satunya temuan dari riset di bidang ilmu psikologi itu kan kalimatnya agak sedikit menantang untuk usia-usia setelah pasca SD ini. Yaitu apa? Mulai bergesernya parent orientation menjadi peer orientation. Mulai bergesernya seseorang ketika sudah lulus SD itu, yang awalnya apa-apa berorientasi benar salah itu kepada orang tua, bergeser menjadi benar salah menurut versi peer, teman sebaya mereka. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kualitas teman sebaya kita? Itu jadi pertaruhan penting. Kenapa? Karena ternyata buat generasi muda Indonesia, teman itu matters. Teman itu penting banget. Bahkan saking pentingnya, coba cek. Jadi ini riset tahun 2000, awal 2010-an sih, saya nggak tahu apakah ada update-nya apa enggak. Tapi tahun 2010-an itu disebutkan bahwa angka itu, coba cek teman-teman, cek di PISA ya, untuk indeks tingkat nilai matematika, sains sama bahasa ya. Indonesia di ranking berapa? Tapi kalau terakhir saya cek, kalau tidak salah tetap di 3 besar atau 5 besar terbawah dari orang-orang negara-negara yang dicek. Ironinya adalah ternyata begitu pelajar Indonesia itu dicek soal angka capaian matematika, sains dan bahasa itu di bahasa kita di ranking-ranking terbawah lah. Tapi untuk indeks kebahagiaan, sandingkan dengan indeks kebahagiaan, ketika tahun 2010 itu saya cek hasil risetnya, pelajar Indonesia itu ranking 1. Kebayang nggak? Ini makna dinamikanya gimana, bahwa di satu sisi kalau untuk nilai matematika, sains dan bahasa itu kan hal pokok dalam capaian pendidikan gitu ya. Itu kita di 10 besar terbawah lah gitu, bahasa kita ya sudah masuk ranking-ranking belakang gitu. Tapi untuk indeks kebahagiaan itu nomor 1. Nah kan yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat pelajar Indonesia tetap bahagia gitu di tengah-tengah prestasi akademik mereka yang jauh dibandingkan negara lain. Jawabannya apa? Setelah didalami, ternyata sebagian besar faktor yang mendorong kebahagiaan, indeks kebahagiaannya pelajar Indonesia itu adalah kenapa kok dia bisa bahagia di sekolah meskipun capaian akademiknya rendah? Apakah karena gurunya? Bukan. Apakah karena pelajarannya? Bukan. Ternyata faktor pendukungnya adalah karena dia sangat bahagia ketika bertemu dengan teman-temannya. Artinya, saya ulang sekali lagi, peer, teman sebaya untuk pelajar, dan ini saya sampaikan di level mahasiswa juga tetap sama, pelajar dan mahasiswa, teman sebaya itu matters. Itu benar-benar akan berefek terhadap kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, komunitas pelajar dan mahasiswa semacam apa yang selama ini telah membentuk kita? Itu akan sangat berefek terkait dengan bagaimana cara kita memaknai hidup kita. Maka, supaya kita tidak terlalu lama tergantung dengan orang di kiri dan kanan ini, saya sebut kata kunci kelimanya tadi, bahwa root seeker itu menjadi penting banget. Bahwa saya pengen ngajak teman-teman untuk mulai, yuk mari, saya tahu bahwa kita susah sekali untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar kita. Bahwa kita susah sekali untuk menjadi berbeda dengan teman-teman sepergaulan kita. Saya sangat memahami bahwa teman satu gengnya gitu, pada milih masuk ke keperawatan, pada milih masuk ke kedokteran, pada milih masuk ke misalkan kayak yang jurusan medis, terus kita tiba-tiba nyempil pengen masuk HI, itu pasti perasaannya sangat berat gitu. Kenapa? Karena wah nanti kalau aku ternyata nggak cocok di situ, padahal aku sudah berbeda sama teman-temanku, terus gimana gitu. Kita kayak ngerasa kayak, ya setidak-tidaknya meskipun aku susah menjalaninya, tapi kalau teman-temannya banyak, itu kan bisa saling backup, saling dukung satu sama lain. Kita senaif itu memang gitu. Saya sangat memahami betapa susahnya memilih sesuatu yang berbeda dari orang di kiri dan kanan kita.
pernah suatu ketika kami di PT Kehidupan tadi itu didatangi seseorang ketika itu kelas 3 SMA. Dia tes minat bakat untuk penjurusan kuliah. Cowok, usia berarti ya ketika mau masuk kuliah itu berapa berarti? Kalau kelas 3 SMA kurang lebih berapa? Ya 17 atau 18 gitu kali ya. Sekitar itulah. Datang laki-laki 17 atau 18 tahun itu kelas 3 SMA datang untuk tes minat bakat. Dari hasil ceknya akhirnya minat dan kekuatan utamanya itu memang mengarah ke bidang ilmu keperawatan. Jadi dia sendiri memang berminat, dan setelah kita lihat secara kepribadian, daya dukung dan semacamnya itu mendukung. Terus dia tanya, Mas, berarti ini saya cocok kalau saya ngambil keperawatan? Saya tidak tahu, Mas, apakah ini cocok atau tidak. Tetapi kalau kita tanya, apakah Mas punya daya dukung untuk masuk ke keperawatan? Saya bilang, Mas punya daya dukung yang sangat kuat. Tapi Mas, saya ada problem. Apa? Di keperawatan itu kan yang cowok sedikit. Dan itu kan fakta kan, memang satu angkatan keperawatan yang cowok berapa? Paling kalau angkatan saya dulu 4 orang. Ingat saya di angkatan saya keperawatan tuh yang cowok 4 orang. Sekarang berapa ya? Tapi intinya minoritas lah. Dan saya itu sudah digosipkan sama teman-teman seangkatan saya di SMA. Kalau ini saya sampaikan seperti bahasa Masnya ketika itu adalah kelelakian saya itu diragukan gara-gara saya pengen masuk keperawatan. Kebayang nggak bebannya seberapa besar? Jadi sampai muncul fitnah gitu ya dalam bahasa kita. Fitnah bahwa si mas-mas ini tidak lelaki sejati gara-gara dia semangat banget karena sejak awal dia mengumumkan ke teman-temannya, aku pengen masuk keperawatan, aku pengen masuk keperawatan kayak gitu. Dan tahukah apa yang diambil? Ini masnya cerdas ini. Masnya cerdas. Masnya dia kalau dari IQ itu kami cek 128 apa berapa gitu lah. Maksudnya jelas di atas rata-rata, hampir superior gitu. Artinya sebenarnya kalau bahasa ekstrimnya dia mau milih jurusan apa aja secara umum masuk. Dan tahukah kalian dia lalu masuk kemana? Dia lalu ngabari saya setelah beberapa saat, Mas, saya akhirnya daftar di teknik mesin. Kenapa? Kenapa dia daftar di teknik mesin? Untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia lelaki sejati, dia masuk ke teknik mesin. Ya, apa jawaban saya? Oke, Mas, semoga berkah. Sudah lepas karena masa konsultasi sudah selesai kan? Sudah lewat. Kurang lebih sekitar 8 bulan kemudian, jadi semester 2 kuliah. Dia ngontak kami lagi. Mas, IP saya 3,8. Tapi sepertinya saya memilih jalan yang salah. Tahu nggak kenapa? Sepertinya ini bukan yang saya cari. Saya nggak nyaman berada di sini. Dia jadi ngerasa kayak lilin, seolah-olah berprestasi dengan IP 3,8 di UGM, itu kan wow, ini keren, pinter gitu, masuk teknik mesin, ya masa depan cerah lah ya gitu. Tapi dia ngerasa jadi kayak lilin, seolah-olah memberikan banyak buat kiri kanannya, tapi dia sendiri nggak dapat makna dari itu. Terus baiknya saya gimana? Ya jawaban saya cuma satu. Jawaban saya sama seperti yang dulu, Mas. Mas, sudah kami berikan gambaran terkait dengan kekuatan yang dimiliki, daya dukungnya seperti apa. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Teman-teman, saya ingin menjadikan kisah ini sebagai salah satu cara saya untuk memperkenalkan buat teman-teman bahwa ada kalanya memang kita harus menghadapi pilihan-pilihan kita itu sendiri. Sebenarnya kan sejak awal kita memilih, ketika kalau kita pakai simulasi pengambilan keputusannya Masnya tadi, itu kan sebenarnya sejak awal memang sebenarnya dia mengambil keputusan sendiri. Tetapi ternyata pertimbangan-pertimbangan sosial tadi itu benar-benar dijadikan sebagai sebuah alat atau menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan yang dia sampai mengalahkan gitu ya, sampai mengalahkan sebuah aspirasi pribadi yang menurut saya itu layak sekali untuk diapresiasi, yaitu kan jarang ya, maksud saya awal kelas 3 SMA sudah declare untuk masuk ke sebuah jurusan meskipun secara norma umumnya itu adalah jurusan yang tidak sesuai dengan karakteristiknya seorang laki-laki gitu. Tapi kan menurut saya itu harusnya diapresiasi kan, harusnya menjadi satu buah catatan bahwa wow, dia sudah berani dalam mengambil keputusan dengan sebuah hal yang ada resikonya. Harusnya kan itu yang diapresiasi. Kita harusnya mengapresiasi proses kita di sana, tapi seringkali kita tidak demikian. Justru yang muncul adalah pertimbangan-pertimbangan sosial yang kadang-kadang itu sebenarnya penting untuk dipertimbangkan, tapi tidak boleh menjadi pertimbangan nomor satu.
Artinya pertimbangan apa saran-saran atau masukan, atau bahkan itu kan bukan saran-saran ya, agak beda kalau ada yang, Mbok kamu dipikirkan ulang, apakah benar kamu masuk keperawatan, di sana kan banyak perempuannya, itu kan saran ya, itu konstruktif ya kalau kayak gitu. Lah ini kan bahkan bukan saran, ini cuma kesan yang kita tangkap dari apa yang diperbincangkan oleh orang lain. Dan bukankah, nah ini agak kasar ya, tapi saya perlu sampaikan kepada teman-teman, bukankah kesan yang kita terima dari apa yang disampaikan orang lain itu kadang-kadang memang harus kita perlakukan layaknya sampah. Maksudnya bukan sampah itu tidak kita pikirkan, tapi kayak, ya udahlah ya, itu bukan hidupnya mereka, ini adalah hidupku, maka menjadi penting sekali untuk aku memperjuangkan apa yang penting bagi hidupku. Dan apa yang menjadi pendapat orang lain itu kadang-kadang memang kayak, oke, tak terima, tak ambil sisi positifnya, tapi sorry, itu tidak akan mengubah caraku dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah memberikan saran padaku, aku akan mengambil sisi positifnya, tapi ini akan menjadi satu buah batu ujian, apakah aku memang serius dengan apa yang aku perjuangkan. Bukankah semacam itu yang memang pada umumnya harusnya kita kembangkan dalam diri kita, tapi ya tadi, karena kita tidak punya pegangan yang cukup kuat soal apa yang sebenarnya ada dalam diri kita, kekuatan diri kita itu apa. Terus habis itu, termasuk kalau mungkin bahasa lainnya adalah apa yang sebenarnya perlu untuk kita perjuangkan tadi. Life purpose semacam apa yang selama ini kita pahami tentang peran diri kita bagi lingkungan sekitar kita, kayak gitu, ya pada akhirnya kita kalah oleh kesan-kesan itu. Yang muncul adalah, ya sudah, mari kita layani apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di kiri dan kanan kita. Merasa seolah-olah pengen membahagiakan banyak orang, tapi terus, ya kalau bahasa klisenya, jadi mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ayolah, maksud saya tidak ingin mendidik, saya sedang tidak mendidik teman-teman untuk jadi egois. Tapi saya justru ingin mendidik teman-teman dengan satu buah prinsip bahwa kalau ada satu orang yang kita tuntut untuk itu harus cinta atau sayang kepada kita, maka itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang pertama kali sayang kepada diri kita sendiri. Bukan berarti terus kita jadi self love yang artinya menye-menye terus jadi kayak apa? Ya self love, sayangi dirimu gitu-gitu, terus kita jadi pengecut, kita jadi nggak berani bekerja keras. Bukan. Tapi maksud saya, jangan tuntut orang lain untuk menyayangi kita ketika kita tuh ternyata nggak sayang-sayang banget sama diri kita sendiri. Kita nggak mendengarkan hati nurani, kita nggak mendengarkan apa yang selama ini menjadi kesan-kesan dan penilaian kita terhadap hidup kita sendiri. Kita terlalu sibuk mendengarkan sesuatu yang ada dari luar, padahal ya suara dari dalam itu, kalau bahasa saya ya, yang harusnya paling sering kita dengarkan, untuk nantinya kita evaluasi. Artinya memang suara dari dalam itu juga kadang-kadang bisikan setan juga. Tapi maksud saya, ya itu perlu kita filter, itu perlu kita berikan prioritas dulu, kita dengerin, bener nggak ya gini, itu lalu kita uji. Tapi bukan dengan cara kita dengarkan dari apa yang ada di kiri dan kanan dulu, terus baru, udah deh kayaknya yang bener gini, kayaknya yang bener gini. Kenapa? Ini adalah sebuah pilihan, ini adalah hidup kita. Kita memperjuangkan hidup kita itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun kita tidak tahu usia kita kapan, salah satu yang perlu untuk kita kembangkan adalah bahwa hidup kita itu sangat penting untuk kita hargai. Bukan berarti kita cinta dengan dunia ya, maksudnya menghargai hidup itu sebagai bentuk kesyukuran kita atas apa yang Allah berikan buat kita berupa usia. Jadi ya jangan sampai energi hidupnya itu dihabiskan untuk sesuatu yang tidak penting-penting amat, seperti bekerja keras untuk bisa melayani semua orang ketika kita tahu bahwa itu semua sebenarnya tidak menjadi prioritas, itu semua di luar kendali kita. Ya tentu nanti dinamikanya agak sedikit seru ketika kita berbeda pendapatnya sama orang tua ya. Nanti kita bahaslah lebih lanjut, semoga bisa kita bagaimana kalau kita sudah menemukan kekuatan diri kita dan itu tidak dikonfirmasi dari dukungan orang tua. Nah nanti kita bincangkan. Tapi secara umum, yuk mari kita dengerin suara dari dalam itu dulu. Kalau ada suara yang harusnya diberikan ruang prioritas, yaitu adalah suara dari dalam diri kita dulu. Kenapa? Karena itu selama ini yang cuma berbunyinya lirih, bersuaranya lirih, udah gitu sering dicuekin lagi. Jahat banget nggak sih kita sama diri kita sendiri? Udah tahu kalau suara hati itu kan lirih ya, kan nggak pernah ada teriakan loh dari dalam, kecuali kalau sudah frustasi gitu kali ya. Itu baru berteriak gitu. Tapi maksud saya, betapa seringnya kita tuh nyuekin diri kita sendiri.
nyuekin kebutuhan kita sendiri, bukan keinginan ya. Kalau keinginan pasti sering kita dengerin. Tapi kalau kebutuhan diri kita kayak, kamu tuh sebenarnya cocok loh pengembangan diri di bidang ini, kamu layak loh bekerja keras di sini, kamu tuh sebenarnya dibutuhin loh di bidang ini gitu. Pernah nggak teman-teman mencoba berbincang dengan diri kita sendiri dan menemukan kesimpulan-kesimpulan itu bahwa meskipun semua orang menolakku, tapi karena menurutku ini tidak melanggar syariat dan ini bermanfaat buat banyak orang, bismillah, ya Allah kuatkan aku untuk menempuh jalan di bidang ini. Apakah setelah itu hidup jadi mudah? Enggak sih, habis itu hidup juga tetap sulit. Tapi at least kita tahu bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu. Enggak cuma sekedar memperjuangkan agar orang lain jadi paham dan jadi sepakat sama kita. Bukankah selama ini begitu sering kita ingin agar orang lain itu bersepakat sama kita? Tapi kita sendiri nggak pernah dengerin tentang apa yang menjadi suara hati kita tadi. Sudah suara hati itu lirih, dicuekin lagi, sedih banget kan. Itu kan kayak kita orang yang mungkin kalau teman-teman merasa jadi orang introvert pemalu gitu, kan jarang menyampaikan pendapat tuh. Nah, suatu saat teman-teman menyampaikan pendapat terus dibentak gitu. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Jadi sudah teman-teman itu misalkan termasuk orang yang jarang berpendapat, suatu saat berpendapat, terus habis itu yang dengerin, ngapain sih kamu ngomong-ngomong kayak gitu? Nggak usah sok-sokan ngomong deh. Kira-kira habis itu mau berpendapat lagi? Enggak. Suara hati itu juga kayak gitu. Udah suaranya lirih, jarang diberikan apresiasi, sekali ngomong, terus kita bentak dengan, enggak kok, itu tuh enggak penting, itu tuh enggak boleh, itu tuh gini-gini. Ya udah, kita enggak terlatih untuk benar-benar memberikan ruang pengenalan kepada diri kita. Padahal salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh umat manusia gitu ya, dibandingkan dengan makhluk yang lainnya adalah apa yang kita sebut dengan internal senses. Kalau external senses itu katak juga punya, monyet juga punya, kuda juga punya, mata, terus habis itu kulit, hidung untuk penciuman, lidah untuk merasakan, itu kan external senses, itu panca indera luar gitu ya. Itu hewan juga punya. Tapi internal senses, kemampuan untuk melihat ke dalam diri, itu hanya dimiliki oleh manusia. Kita tuh bisa loh ngevaluasi pikiran kita sendiri. Kita tuh bisa loh mengevaluasi diri kita, muhasabah, makanya gitu kan. Itu adalah sebuah indera yang sangat penting, karena tidak semua orang, atau tidak semua makhluk, kalau boleh kita sebut, tidak semua makhluk punya kemampuan itu. Lah kita yang punya kemampuan itu tidak digunakan. Dan pada akhirnya, mengambil keputusannya, ya tergantung selera kiri kanan hari itu. Apa yang menjadi tren? Sudah ditakut-takuti pakai prospek, udah takut. Jangan masuk ke jurusan ini. Jurusan itu tidak prospek untuk pekerjaanmu ke depan. Hei, sebuah jurusan itu disebut prospek atau tidak prospek itu bukan ditentukan oleh jurusannya, tapi ditentukan oleh kualitas diri orang-orangnya. Jadi selama kualitas diri kita tetap terjaga, kita tetap menjadi seorang yang berkualitas di bidang itu, apapun jurusannya, kita akan bisa mencapai kesuksesan kita. Ya, cara men-challenge-nya kan orang yang nggak kuliah aja ada yang bisa sukses, ya masa yang kuliah dengan sebuah jurusan masih minder terhadap kesuksesan, kan itu aneh. Artinya apa? Saya tidak sedang bilang bahwa teman-teman terus berarti tidak penting untuk memikirkan jurusan kuliahnya, justru sebaliknya. Artinya dimanapun kamu berada, yang menjadi penting adalah pikirkan kualitas dirinya. Jadi jangan terjebak oleh prospek tidak prospek berdasarkan selera angkatan gitu ya. Kan sering tuh biasanya kalau di sebuah angkatan itu kan tiba-tiba muncul gosip. Oh, yang prospek itu jurusan ini nih, yang ini jadi tidak prospek. Ayolah. Ini nanti buat milih pekerjaan juga jadinya muncul gosip-gosip kayak gitu. Suatu saat nanti kalau pas milih, jangan besok pas mau menikah, milih jodoh juga kayak gitu. Yang prospek itu orang-orang yang kayak gini itu nggak prospek. Hey, prospek atau tidaknya itu tidak berdasarkan kamu menikah dengan siapa, tapi kualitas dirimu bagaimana. Kembali lagi nanti kayak gitu. Jadi ya ini menjadi satu evaluasi besar buat kita tentang bagaimana cara kita menyayangi diri kita sendiri dengan tadi mendengarkan suara hati, terbiasa mengevaluasi, memberikan ruang untuk kita memutuskan, tidak cuma sekedar lewat gitu aja. Ya sudahlah, nanti dijalani saja, nanti kan akan bisa terbiasa dengan sendirinya. Ayolah. Jangan gitu-gitu amat gitu. Kita diberikan ruang untuk mengevaluasi, jadi ya manfaatkan semaksimal mungkin kayak gitu.
momentumnya. Oh, mumpung pas mau lulus SMA, berarti apa evaluasinya? Pas nanti mau di kuliah mau milih aktivitas pengembangan diri, apa evaluasinya? Nanti pas mau lulus, mau untuk bidang karirnya kemana, ada momentum evaluasinya. Nanti kalau ketika pas dalam proses menikah mau mengevaluasi diri, itu ada momentumnya. Itu akan ada momentum terus. Jadi jangan sampai momentum-momentum itu terlewat dengan tadi kalimat bahwa ya maksudnya positif juga sih dengan kata-kata bahwa ya sudah dijalani saja. Tapi maksud saya sebelum mengatakan itu tuh harusnya sudah ada sebuah kerja keras yang luar biasa, bukan ya sudahlah ya dijalani saja itu tanpa sebuah proses kognisi dan pikiran yang kita kuatkan untuk dalam mengambil keputusan kayak gitu. Jadi teman-teman, ya kita punya beberapa problem. Nomor satu, sindroma di depan kaca gitu ya. Ini yang saya sering sebut. Peribahasa pertama itu kan buruk muka cermin dibelah gitu ya. Kalau pas kita yang berkekurangan, yang kita salahkan gitu, yang kita blaming adalah lingkungan sekitarnya. Tapi generasi muda Indonesia hari ini yang saya lihat juga sering pakai yang kedua, buruk cermin muka dibelah. Ini jangan tanya peribahasa dari mana ya, ini buatan saya sendiri. Apa itu buruk cermin muka dibelah? Sudah tahu kalau generasinya, lingkungannya itu banyak luka dan banyak masalah, masih saja menjadikan mereka sebagai referensi dan akhirnya memilih untuk membohongi diri sendiri. Itu kan horor banget tuh. Sudah tahu kalau apa yang tersebar di sosial media itu benar-benar semu, tapi tetap saja menjadikan postingan Instagram teman kita sebagai alat untuk insecure. Gara-gara postingan teman kita yang sudah dapat itu gelar misalkan dia berhasil conference di internasional gitu, sudah meraih prestasi, dapat medali emas apa gitu di kejuaraan apa, dia posting di Instagram. Terus setelah kita membaca postingannya dia, apa yang muncul dalam hati dan benak kita? Ya ampun, aku ini selama ini ngapain aja? Ini loh teman seangkatanku sudah bisa berprestasi kayak gini, masa aku cuma gini-gini aja, terjebak di sudut kamarku dan tidak melakukan apa-apa? Hei, hidupmu yang 18 tahun itu, yang sudah kamu perjuangkan dengan berdarah-darah itu, cuma kamu mau bandingkan selama 15 detik membaca postingan Instagram temenmu, ayolah. Sudah tahu bahwa sesuatu, maksudnya yang tercetak di Instagram dan sosial media, di TikTok, di profil di status WhatsApp yang kita tonton itu, yang bikin insecure itu kan cuma cetakan achievement-nya, itu kan kalau kita bicara gunung es itu kan itu yang terlihat di atasnya. Tapi kita tidak pernah mau tahu kan bagaimana kerja keras dan perjuangannya. Kenapa selalu yang kita apresiasi adalah hasil dan tidak pernah mengapresiasi proses, termasuk proses diri kita yang sudah berdarah-darah dengan ini semua. Apa besok benar-benar yang, maksudnya gini loh, kita tuh sudah, maksudnya gini, saya sampai kadang-kadang herannya itu adalah, apa ya benar kita tuh sudah berprasangka buruknya sama Allah itu sudah sangat akutnya gitu ya. Sehingga seolah-olah itu kita besok juga nebak bahwa Allah itu akan menilai kita berdasarkan achievement-nya semata tanpa pernah melihat prosesnya gitu loh. Karena kan sebenarnya insecurity kita yang muncul ketika kita mengambil keputusan bahwa kita melihat bahwa kita itu tidak berprestasi dibandingkan dengan teman-teman kita gitu. Itu kan muncul seolah-olah kalau kita besok juga akan diperlakukan kayak gitu sama Allah gitu. Padahal kan Allah kan sayang banget sama kita, bahkan ya masa gini loh, cara memahami hadis soal innamal a'malu binniyat itu kan nggak cuma sekedar bahwa oh berarti aku harus punya niat yang bersih, belum punya niat yang sehat, nggak cuma itu. Tapi juga termasuk bahwa niat itu matters dalam Islam. Niat itu important things, philosophical things, yang paling fundamental things dalam Islam. Karena kalau aku sudah meniatkan diri untuk berbuat baik, meskipun capaian atau prestasiku tidak sekeren orang lain, itu tuh juga tetap akan bernilai buat aku. Suatu saat aku juga akan dibalas dan diapresiasi berdasarkan itu. Tapi kan semuanya langsung hancur berantakan di hadapan Instagram dan status WhatsApp tadi. Kita kayak seolah-olah kayak apa ya? Kalau orang lain menang kita harus kalah, menerima kekalahan, dan kalau kita pengen menang kita harus ngalahin orang lain gitu loh. Emang pernah ada aturan bahwa kalau kamu pengen masuk surga maka usir satu orang untuk masuk neraka gitu. Nah kalau misalkan dalam Islam memang ada aturan kayak gitu, nah wajar kalau kita berprasangka buruk sama Allah.
Tapi kan bahkan kalimatnya Allah itu kan romantis banget ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah itu dengan bersama-sama dan janganlah bercerai-berai. Itu maknanya apa? Berarti makna utamanya adalah ya memang tabiatnya Muslim, tabiatnya Islam, tabiatnya orang-orang yang cinta sama Allah itu berkolaborasi, saling dukung satu sama lain, saling backup untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Jadi nggak ada ceritanya achievement orang lain itu adalah sebuah alat pembenaran untuk kita menganggap cupu diri kita sendiri. Kalau sampai ada muncul perasaan-perasaan bahwa dengan keberhasilan orang lain itu berarti potensi saya untuk berhasil itu berkurang, ya berarti itu memang permainan setan yang sangat-sangat jelas untuk membuat kita jadi rusak niatnya, rusak orientasinya, tidak pernah menghargai proses kita, dan semacamnya. Ya kalau kayak gitu level kita bersosial media, maka cukuplah sepertinya detoksifikasi sosial media itu harus kita lakukan segera. Karena kita berarti selama ini menjadikan sosial media kita justru sebagai alat untuk semakin merusak hati kita. Kita sedang tidak baik-baik saja berarti, kalau terus-menerus kayak gitu. Maka ini menjadi penting banget, ayo kita detox. Cara pandang kita terhadap sosial media, cara pandang kita terhadap prestasi orang lain, cara pandang kita terhadap proses kita sendiri. Maka ini menjadi satu buah hal yang menurut saya pengen ngajak buat teman-teman semua untuk bareng-bareng, yuk coba dicek. Jangan-jangan selama ini kita tidak terlalu kenal sama diri kita sendiri, sehingga yang kita lihat ya hanya achievement-nya, kita jadi tidak setia terhadap prosesnya. Lagi itu kok berharap diapresiasi sama orang lain. Lalu kita aja nggak pernah mengapresiasi proses kita kok. Kita berharap agar diapresiasi orang lain, itu kan naif banget. Maksudnya, hey, ya tadi, ini tuh kembali kepada bahwa kalau ada satu orang yang harusnya kamu tuntut untuk mencintai dirimu, maka itu adalah dirimu sendiri yang pertama kali. Termasuk cara mencintai diri, caranya gimana? Mengapresiasi proses. Karena dengan itu kita akan ketemu tuh kekuatan-kekuatan utama kita, kayak apa sih yang menjadi potensi terbaik kita, apa sih yang menjadi kelemahan kita, berarti bidang apa yang cocok untuk ke depan. Kita akan sangat jernih melihat itu. Tetapi kalau tadi postingan WhatsApp dan Instagram saja selama ini membuat semangat kita porak-poranda, wah itu jelas berarti salah satu indikasi bahwa kita tuh nggak akan kenal sama diri kita. Karena kita terlalu sering menganggap hidupnya orang lain itu menjadi sebuah parameter untuk menilai diri kita. Kita nggak akan kenal. Wah, bisikan suara hati itu pasti sudah kita tinggalin di belakang, ya nggak pernah kita dengerin lah. Ayolah, hal-hal semacam ini tuh yang kadang sederhana, tapi menurut saya ini menggambarkan ada sebuah kondisi bahwa hidup kita tuh memang sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang memang harus kita beresi. Nah dari sini, ya ini semacam kayak ngevaluasi gitu ya. Kalau ini kan kalau sindirannya itu ada postingan yang nyebelin banget gitu ya. Jadi kalau di Eropa gitu ya, itu kalau TK itu fokusnya manajemen diri, SD itu eksplorasi lingkungan, SMP itu menemukan passion, SMA itu merancang karir, universitas itu membangun core skill. Tapi di Indonesia, TK, SD, SMP, SMA itu sama, fokusnya belajar plus ujian. Nah, begitu di kampus, wah, nanti semua beban hidup akan ditumpuk jadi satu. Makanya kenapa banyak stressful dan permasalahan kesehatan mental muncul di mahasiswa, yaitu munculnya gara-gara semua beban yang hanya dicicil sejak TK itu kan semuanya langsung di satu masa bernama universitas. Ya ini mungkin tidak sepenuhnya benar gitu, tapi ini patut menjadi sebuah warning buat kita. Menjadi hebat, menjadi kokoh, menjadi tangguh, itu urusan proses. Bukan di satu waktu terus berharap kita langsung jadi celing, jadi orang sangar gitu. Nggak bisa. Tetap harus ada yang kita cicil. Makanya kalau sudah tahu selama ini TK, SD, SMP, SMA kita tuh nggak bermakna banget, ya tenang. Alon-alon, dievaluasi, diperbaiki. Kenapa? Karena PR-mu itu banyak, jadi dikerjakannya satu-satu. Jangan menuntut PR masa lalu itu langsung dikerjakan, fling satu masa langsung beres semuanya. Ya nggak bisa. Ya tetap harus dikerjakan satu-satu. Makanya untuk achievement, jangan jadikan sebagai tolak ukur nomor satu. Tetapi standar prosesnya. Kalau pengen ngevaluasi diri, cara ngevaluasinya jangan dengan achievement dibandingkan dengan orang lain. Tapi dengan cara apa? Bandingkan dengan kualitas dirimu di waktu-waktu yang lalu. Itu paling gampang tuh. Saya paling sering nih. Misalkan sederhana adalah rata-rata aku bangun tidur jam berapa di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jangan-jangan semakin tambah usia tambah siang bangunnya. Itu kan sebuah indikasi yang sudah alarmnya harusnya berbunyi tuh.
Kadang-kadang kita meremehkan tuh kayak gitu, tapi nganggapnya achievement itu seolah prestasi yang dapat kejuaraan internasional, mendapatkan honorable mention dalam kompetisi apa, gitu-gitu. Padahal sederhana menurut saya, bangun pagi, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan kayak habis dibenturkan dengan misalkan kayak apa perbedaan pendapat sama orang tua, dalam waktu berapa hari kita berhasil recovery. Jangan-jangan dulu pas masa SMP kalau berbeda pendapat sama orang tua 1 hari langsung bisa recovery, tapi sekarang sejak mahasiswa malah justru 2 minggu sebelnya sama orang tua yang masih muncul. Itu kan gejala tidak sehat. Itu juga harusnya diapresiasi sebagai satu buah proses, dianggap sebagai sebuah hal yang harusnya kita jadikan sebagai standar kita dalam melihat kualitas diri kita. Tapi kan seringkali enggak, ya kita tuh ya prestasi itu IP, prestasi itu sertifikat ikut organisasi, prestasi itu jadi ketua BEM, prestasi itu capaian-capaian yang dibandingkan sama orang lain. Padahal ada musuh yang harusnya kita kalahkan nomor 1, yaitu adalah diri kita sendiri di masa lalu. Itu yang layak jadi tempat untuk bersaing, supaya ya tadi ya agak walaupun pahit itu kan ya sederhananya kayak bandingin 1 hari baca berapa halaman Al-Quran dibandingkan dengan tahun lalu misalkan. Pernah nggak bikin indeks, iseng-iseng bikin indeks kayak gitu? Waduh, ternyata rata-rata tilawah saya turun, tahun kemarin kayak gini, tahun ini kayak gini. Itu layak itu buat dipersaingkan. Kalau pas gitu terus ngedrop 2 minggu agak down, itu nggak apa-apa, kan disaingkannya dengan diri sendiri. Tapi kalau gara-gara temennya posting, alhamdulillah sudah mungkin 30 juz terus habis itu insecure, itu nggak relate amat sebenarnya. Itu bukan, itu saya yakin kalaupun teman-teman habis itu jadi semangat hafalan Quran, itu bukan karena niatan yang tulus, tapi karena ya dia sudah bisa mungkin, masa saya belum gitu. Ayolah, mari kita bersaing dengan diri kita sendiri. Itu memang menyebalkan, tapi itu sangat sehat buat kita. Karena kita akan tadi punya kebersyukuran di satu sisi, tapi juga perasaan bahwa dulu tuh aku pernah terpuruk lalu bisa bangkit lagi, berarti kalau sekarang aku terpuruk lagi, berarti aku juga bisa bangkit lagi. Itu juga muncul yang kedua. Termasuk yang ketiga adalah dulu aku 4 kali gitu ya. Kok sekarang nggak bisa? Ya berarti suatu saat aku akan bisa kayak gitu lagi. Ya itu menjadi penyemangat kita. Hal semacam itu loh yang kadang-kadang itu kayak kita lepaskan karena terlalu sibuknya kita mempersaingkan achievement kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka penting untuk kita jangan salah fokus terhadap apa yang menjadi gitu. Jangan kita gelisah karena beda sama orang lainnya, tapi kita tidak gelisah soal turunnya kualitas diri kita kayak gitu. Nah ini penting untuk semakin jernih dalam melihat diri kita sendiri. Salah satu ini sering disebut kalau dalam sesi di depan terjadi menyebalkan teman saya di hari Ahad pagi. Jadi suatu saat ada seorang teman yang telepon saya, kayak saya masih cek suara saya bisa ditangkap, kayaknya suara saya hilang barusan. Ya, sekarang sudah bisa, Pak. Oh ya, siap. Jadi suatu saat di hari Ahad pagi, saya ditelepon sama teman saya. Nan, kamu Ahad pagi kosong nggak? Kosong gitu. Kenapa? Yuk ikut aku naik bis gitu. Yang telepon ini latar belakangnya adalah teman saya, teman kuliah yang dia itu anggota komunitas Bismania. Jadi komunitas yang hobinya naik bis. Nah, ketika ada kamu mendapatkan satu buah pertanyaan dari temanmu, ajakan untuk ikut naik bis, kira-kira pertanyaan paling normalmu apa kepada temanmu? Jadi kita diajak, Nan, mau nggak besok Ahad pagi ikut naik bis? Pertanyaan paling normal kita akan bertanya apa? Kemana? Gitu kan? Itu kan normal banget ya, bahwa kita diajak naik bis itu kan ya kita kan normal bertanya kemana. Tapi tahu nggak jawaban dia gimana ketika saya tanya kemana itu? Jawaban dia adalah, udah itu nggak usah dipikirin, yang karena itulah tujuan putus ya? Iya, Cek. sepertinya putus lagi. C.
Ya, mari kita bantu bandwidth-nya dengan saya mematikan video saya. Oke, mohon izin saya matikan videonya dulu. Jadi, ketika saya tanya tujuannya kemana, dia jawabnya, ya sudah, yang penting nanti kita ke terminal aja, nanti kita naik bis. Apa yang menjadi pikiran saya pertama kali? Ini orang macam apa sih? Ya namanya naik bis itu kan harus diputuskan ya, tujuan kita kemana, baru kemudian terus milih bisnya apa gitu. Tapi ya saya jadi akhirnya mikir, lah ini kan komunitas Bismania. Yang memang tujuannya itu kan kadang-kadang achievement-nya dia apa? Kalau komunitas Bismania itu, yaitu yang penting pekan itu ada jadwal reguler untuk naik bis. Karena kalau sampai anggota komunitas Bismania kok dalam waktu seminggu sama sekali nggak naik bis, itu pasti akan merasa berdosa gitu ya. Kayak, ya ampun betapa aku itu meninggalkan kekasih bernama si bis ini gitu. Terus habis itu jadi ngerasa kayak bersalah gitu. Atau achievement yang kedua biasanya adalah, kalaupun menentukan tujuan itu gara-gara ini masuk ke checklist atau tidak. Karena komunitas Bismania itu biasanya punya checklist jurusan mana yang sudah pernah dia ikuti, dan yang nanti akan dia pilih itu adalah jurusan yang belum pernah dia ikuti. Jadi kalaupun milih jurusan itu bukan karena tujuannya, tapi karena itu belum pernah dinaiki gitu aja. Jadi nambah apa? Portofolio naik base-nya gitu ya. Maka sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kita itu hari ini sedang benar-benar menjalani hidup atau sedang ikut komunitas hidup mania? Apa itu komunitas hidup mania? Kalau komunitas Bismania tadi apa definisinya? Yaitu komunitas yang hobinya naik bis, tidak peduli tujuannya, yang penting setiap saat itu naik bis dan mengurangi checklist satu demi satu hal-hal yang belum pernah dia lakukan dalam naik bis tadi. Kalau komunitas hidup mania artinya apa? Yaitu orang-orang yang bergabung dalam kondisi di mana yang penting adalah hidup saja, nggak usah peduli tujuannya, yang penting mengurangi checklist satu demi satu saja dalam hidupnya yang belum pernah dilakukan apa. Kenapa? Karena seringkali yang saya hadapi ketika kami di Peta Kehidupan.id itu, misalkan konsultasi untuk siswa usia pelajar SMA atau mahasiswa itu adalah, ternyata setelah dikulik-kulik problemnya itu bukan karena masalah hidupnya sangat besar, bukan karena kuliahnya sangat sulit, bukan karena orang tuanya sangat tidak akomodatif atau sering disebut apa toxic parenting misalkan, bukan karena masalah toxic relationship karena teman-temannya itu menyebalkan dan tidak pernah mengerti dia, hanya manfaatin dia terus. Bukan, meskipun masalah itu memang ada, tapi itu bukan masalah terbesarnya. Tapi masalah terbesarnya adalah sejak awal tidak pernah punya aspirasi, tidak pernah punya inspirasi, tidak pernah punya sebuah orientasi soal sebenarnya hidup semacam apa yang diinginkan. Jalan hidup semacam apa yang itu dipilih. Itu memang sejak awal tidak ada. Jadi hobinya kalau misalkan tadi mau milih madrasah, SMK atau SMA, itu tidak dikaitkan dengan tujuan hidupnya, tapi dikaitkan dengan, wah mas, tapi SMK kan banyak prakteknya, kan capek. Kalau SMA kan di situ belajar terus, kan capek. Kalau madrasah aliyah nanti aku harus dituntut hafalan terus, kan capek. Yang dilihat itu adalah di situ aku ngapain. Bukan soal di situ nanti aku bisa sampai kemana. Enggak mikirin itu. Nanti kuliah ternyata juga kayak gitu. Ketika kuliah di jurusan apa milihnya, itu yang dipikirkan bukan dengan jurusan itu aku nanti bisa sampai kemana. Enggak, yang dipikirin adalah, tapi kan jurusan itu passing grade-nya tinggi mas, jadi susah untuk masuk ke situ. Jurusan itu kan nanti banyak praktikumnya, nanti kalau aku masuk terus kesulitan gimana. Jurusan situ kan syaratnya bahasa Inggrisnya harus keren dan harus banyak baca gitu. Jurusan ini kan nanti buat lulus harus terus koas 2 tahun dulu, habis itu internship 1 tahun, baru kemudian aku bisa dilantik jadi dokter mas, kan panjang prosesnya. Yang dipikirin itunya. Nanti kalau kerja, pasti juga yang dipikirin gitu. Tapi kan ini nanti di luar kota mas, saya harus terpisah dari orang tua. Nanti kan kalau di situ berarti tuntutannya, saya harus kerja offshore, lepas pantai, jadi nanti gimana sholat saya di tempat itu. Pernah tuh, serius. Jadi konsultasi di pt.kehidupan.id itu ada mahasiswa lulusan sebuah kampus ternama gitu ya, itu mengalami dilema yang sangat besar, itu gara-gara dia itu seorang engineer, maksudnya lulusan engineer yang sangar gitu, kualitas akademiknya bagus, tapi goyah itu gara-gara, yaitu menurut saya, ya kalau saya ketika itu heran juga, ternyata gara-gara bahwa dia harus hidup lepas pantai selama 2 bulan, terus habis itu nanti 2 minggu balik ke daratan lagi 2 bulan. Ya kan memang kalau model yang di pengeboran minyak lepas pantai kan ya kayak gitu ya. Ya saya bayangkan ternyata, oh ternyata seseorang itu
jadi membesar-besarkan sebuah problem itu munculnya gara-gara yang dia pikirkan adalah apa yang menjadi kewajibannya yang harus dilakukan di masa-masa itu, bukan soal bahwa dengan saya bekerja di sini maka kompetensi saya akan enggak sempat mikirin kayak gitu. Yang dipikirin adalah apa yang akan saya hadapi di situ. Udah. Kalau kayak gitu teman-teman, maka semua pilihan hidup itu akan terasa sangat sulit untuk dipilih. Kenapa? Ya karena dimanapun kita hidup pasti akan mengalami kesulitan. Gitu enggak? Hidup sebelah mana yang tidak ada kesulitannya? Coba sampaikan pada saya. Pilihan hidup mana yang itu tuh enak-enak aja dan kita tidak perlu menghadapi resiko gitu. Coba sampaikan pada saya pilihan hidup apa coba. Nggak ada kan? Ya selama kita hidup tuh kita pasti akan ketemu itu. Artinya ini kalimatnya di statusnya WhatsApp saya kemarin ya. Jadi ada kalimat yang menurut saya keren banget ketika sampai bahwa hidup ini tuh kita akan penuh luka. Orang-orang di sekitarmu juga pasti akan suatu saat melukaimu. Tapi pertanyaannya adalah untuk menjalani hidupmu, di antara sekian banyak luka itu, mana luka-luka yang paling layak untuk kamu perjuangkan? Maksud saya, ya bahwa dalam sebuah perjalanan hidup itu kita pasti akan terluka, itu pasti keniscayaan. Ya memang niscaya kayak gitu. Kita memiliki ayah dan ibu, ya kita pasti akan merasa terluka dengan itu. Kita memiliki anak, kita juga pasti akan terluka gara-gara anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu luka yang layak untuk diperjuangkan? Oh layak dong, ini birrul walidain, jaminannya surga. Pahalanya gede banget. Oke, kalau kayak gitu, walaupun birrul walidain itu penuh luka, aku tetap akan memperjuangkannya. Ya sama kayak kemarin isu child free gitu, misalkan gitu-gitu. Itu kan juga sama. Ya, apakah punya anak itu ada jaminan bahwa hidup kita akan sakinah, mawaddah, warahmah? Ya emang nggak ada. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita punya anak itu layak untuk diperjuangkan dengan berbagai macam lukanya? Oh layak dong. Ini kita bisa dapat mahkota nanti ketika di akhirat. Oke, kalau begitu, walaupun sesulit apapun, aku akan ambil jalan itu. Artinya, pikirkan terkait dengan orientasinya dulu, bahwa nanti baru kita timbang-timbang dengan resiko kayak gini, kira-kira layak untuk kita. Kalau nanti di jalan kayak gini gimana? Nanti di jalan kayak gini, sinyal saya hilang lagi. Ya memang saya harus menutup video saya berarti. Oke, saya tutup video saya lagi. Oke, jadi teman-teman, salah satunya memang menjadi penting untuk menyiapkan orientasi ini di depan. Passion, minat, kompetensi, itu sesuatu yang perlu kita pikirkan karena ini adalah piranti-piranti yang kita gunakan untuk memutuskan jalan mana yang akan kita perjuangkan sebagai cara kita dalam mengembangkan diri kita dalam hidup kita. Jadi menemukan kekuatan itu bukan gimmick-gimmick lagi, bukan soal bahwa keren-kerenan terus kamu publish hasil tes asesmenmu terus kamu sampaikan, hey aku ternyata orangnya introvert loh, sedangkan kalau kamu kan ekstrovert. Bukan itu, tapi soal oh sama-sama aku nanti bekerja, berarti kayaknya bidang apa yang cocok buat aku. Oke, berarti kalau jalan ini yang tak pilih, resikonya adalah seperti ini. Oke, layak enggak sama hasil yang kira-kira akan kita dapat? Oke, layak. Oke, ambil kayak gitu. Jadi jangan sampai kita sibuk mikirkan base-nya atau kita mau naik apa, tapi kita lupa untuk memikirkan kita mau kemana. Karena logikanya sebuah perjalanan itu adalah tujuannya ditetapkan dulu, baru kemudian kita akan menetapkan mode transportasinya. Berarti harusnya kan logiknya, life map-nya ditemukan dulu, peta perjalanan hidupnya kita tentukan dulu, baru kemudian kita tentukan karir apa yang menunjang, jurusan kuliah apa yang perlu kita pilih, organisasi apa yang perlu kita ikuti, bentuk upgrade kapasitas diri apa yang perlu kita ikuti, itu kita tentukan kemudian. Bukan sebaliknya, sekarang aku bagusnya ikut himpunan mahasiswa apa ikut BEM ya mas? Itu kan pertanyaan yang akan dijawab dengan pertanyaan, lah emang yang kamu cari apa? Temukan dulu apa yang pengen kamu cari, baru kemudian menentukan aku baiknya masuk ke jurusan apa. Apakah terkait dengan karya tulis ilmiah, ataukah fokus ke pengembangan event organizer. Ya, itu semuanya pilihannya bisa benar, bisa salah. Tapi yang akan sangat bisa jadikan rujukan adalah soal, ya sebenarnya yang pengen kita cari itu jalan hidup yang semacam apa. Karena nanti akan dari situ baru kita bisa tentukan soal apa yang penting untuk kita pilih hari ini. Jadi setelah dievaluasi lagi, sebenarnya itu hari ini kita tuh sekedar mengalami distraksi ataukah misorientasi
Ataukah sejak awal kita memang disorientasi? Apa bedanya? Distraksi itu kayak gini. Saya pengen ke Jakarta. Nah, kan kalau ke Jakarta, kalau lewat Pantura, lewat Semarang dulu tuh dari Jogja. Nah, ternyata sampai di Semarang, karena di sana ada soto yang sangat lezat, kita mampir tuh ke salah satu warung di Semarang. Ternyata saking lezatnya sotonya itu kita kayak, aduh, nambah lagi dong, di sini dulu dong, ya sambil setengah jam kayak gitu istirahat di sini doang. Akhirnya waktu tempuh kita ke Jakarta jadi tambah lama untuk sampai ke tujuannya gara-gara kita agak sedikit kehilangan fokus pas di tengah jalan. Nah itu namanya cuma distraksi, tapi tujuannya tetap, kita nggak mungkin geser, kita juga tahu bahwa kita harus segera sampai ke Jakarta lagi. Jadi begitu sadar, khilafnya hilang gitu kan, habis makan 2 mangkok gitu, aku harus segera ke Jakarta, nah, kita akan ngebut lagi ke Jakarta, itu namanya distraksi. Tujuannya tidak bergeser. Nah kalau misorientasi, itu kita jalan dari Jogja mau ke Jakarta kan, setelah sampai di Semarang, itu kayak rasanya kok aku jadi ragu-ragu ya buat ngelanjutin ke Jakarta ya. Soalnya Jakarta itu kan panas. Di sana juga banyak nyamuknya. Nanti kalau aku sampai ke sana terus nggak kerasan gimana? Nah, terus di Semarang itu kita mikirin ulang, aku beneran mau ke Jakarta nggak ya gitu. Nah itu namanya misorientasi, sudah mulai goyah dengan fokusnya. Bisa jadi kita tetap akan sampai ke Jakarta, tapi dengan keyakinan yang tidak utuh lagi. Atau bahkan bisa jadi setelah sampai di Semarang, kita terus ganti, kayaknya mendingan aku Surabaya. Padahal di sana juga sama-sama panas dan banyak nyamuknya juga gitu ya. Tapi terus di tengah-tengah setelah sampai Semarang, kita ke kanan malah ke Surabaya. Bisa jadi gitu. Itu namanya misorientasi. Nah kalau disorientasi itu gimana? Jalan kan dari Jogja, sama-sama nih perjalanan ke Jogja, dari Jogja ke Semarang juga. Setelah sampai di Semarang, kita terus ngecek, aku tadi mau kemana sih? Oh iya, ternyata aku tuh pengen ke Bandung gitu ya. Jadi akhirnya dia baru menentukan atau bahkan tidak punya apa-apa. Yang penting ya udah jalan dulu deh. Yang penting kan aku punya mobil. Jadi jalan-jalan kemana-mana aku ada mobilnya. Ya gitu. Jadi kalau disorientasi itu sejak awal memang tidak menentukan tujuannya dulu. Jadi teman-teman sekarang kalau sedang mengalami kebingungan, sedang mengalami kegelisahan dalam mengambil keputusan, coba dicek. Ini tuh sekedar distraksi, ini tuh misorientasi, atau sejak awal itu memang disorientasi, tidak punya tujuannya. Karena ini nanti setiap penyakit itu perlu obatnya masing-masing. Kalau distraksi itu obatnya apa? Diingatkan, hei, kamu tuh harus segera sampai Jakarta loh, gitu. Kalau misorientasi, temukan kembali sebenarnya tujuan utamamu tuh mau kemana. Jangan goyah dengan apa yang harus kamu ambil. Kayak gitu. Tapi kalau disorientasi, cara ngingetinnya gimana? Pegang kerahnya, angkat, terus kasih tahu, hei, sebenarnya kamu tuh serius menjalani hidup apa enggak? Ini loh, kamu tuh sudah menjalani banyak aktivitas, tapi ternyata kamu nggak mau tujuannya, maumu apa? Nah, kayak gitu. Levelnya masing-masing. Jadi mari teman-teman kita cek, kita sekarang masuknya ke penyakitnya yang mana nih? Distraksi, misorientasi, atau bahkan disorientasi. Karena itu nanti setiap penyakit akan perlu obatnya masing-masing. BTW, sudah berapa menit? Masih ada berapa menit? 20 menitan kali ya? Atau masih sampai asar? Oh enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah dari sana akibatnya ya tadi salah satunya yang saya sebut bahwa ya kita tuh sering jadi apa nyebutnya punya artificial atau superficial personality, kepribadian semu. Bisa jadi kita tuh kenal sama diri kita. Kalau artificial itu kan artinya kita tuh punya topeng gitu ya, yang kita jadi nggak kenal-kenal banget sama diri kita sendiri, itu kalau artificial. Kalau superficial artinya kita tuh jadinya kenal sama diri kita hanya aspek kulit-kulitnya saja. Kita nggak benar-benar kenal tentang dinamika diri kita. Karena selama ini emang nggak pernah ngulik, nggak pernah menseriusi sebenarnya apa sih yang menjadi kegelisahan kita, sebenarnya apa sih yang pengen tak lakukan, sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan diriku, itu nggak pernah kita kulik. Jadi ya kita kenalnya cuma hal-hal yang pokok-pokok. Bahkan bukan yang pokok, hal yang kulit-kulit saja kayak gitu. Oh aku tuh orangnya supel. Ya udah, terus kenapa kalau orangnya supel? Nah itu harus dikulik jauh lagi kayak gitu. Sama-sama supel yang satu dengan yang lain itu bisa jadi berbeda kayak gitu. Jadi kenalilah dirimu dengan sangat mendalam sampai kamu tahu seluk-beluknya yang paling dalam gitu tentang hidup kita gitu. Karena dengan itu kita akan bisa semakin mudah dan realistis dalam mengambil keputusan. Nah,
salah satunya gitu ya. Terus caranya bagaimana kalau kita sudah atau ya apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengalami problematika ini gitu. Nomor satu, ya kalau kata Sir Ken Robinson ini kan kalau di mana obrolan TED Talks kayak gitu, itu kan ini salah satu orang yang paling banyak ditonton videonya gara-gara ya nggak tahu sih sekarang, kalau dulu termasuk yang viewersnya paling banyak Sir Ken Robinson ini ketika bicara finding your element. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa salah satu penyakit utamanya pendidikan itu adalah justru malah semakin bikin seseorang nggak kenal sama dirinya. Karena dicetak di dalam satu buah cetakan yang sama gitu. Jadi kan ya kalau karena kita sekolah di sekolah formal gitu kan, tantangannya kan ya jadinya apapun ya prestasinya pakai prestasi akademik. Jadi nggak muncul tuh prestasi-prestasi non akademiknya. Nah itu kan juga salah satu akibatnya adalah kita jadi nggak kenal sama diri kita, kekuatannya di mana. Jadi lepaskan dulu belenggu-belenggu akademiknya, lepaskan dulu sudut pandang sempitnya soal bahwa seseorang itu hanya dinilai dari rapornya. Itu dilepaskan dulu. Kenapa? Karena kita perlu menemukan sebenarnya kekuatan diri kita itu di mana. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, nanti kita baru bisa bertransformasi, baru bisa masuk ke fase itu. Kalau kita sudah kenal sama diri kita itu, kalau di Dragon Ball, teman-teman bukan generasinya Dragon Ball ya, itu kan ada jadi super saya gitu loh. Jadi dia bisa naik level. Kenapa? Setelah kenal sama dirinya. Atau kalau ini generasi Naruto juga bukan. Jadi ya kayak masuk ke tingkatan cakra selanjutnya gitu ya. Jadi kita baru bisa melakukan itu kalau kita sudah kenal sama diri kita. Kalau kita tuh masih belum kenal sama diri kita nggak akan bisa naik level. Kata kuncinya itu. Jadi finding your element ini juga sebagai seorang muslim juga menurut saya penting banget untuk dikulik gitu. Ya, kenapa? Jadi kalau yang saya perlu sampaikan buat teman-teman semua, pesan-pesan teknisnya kayak gitu. Secara umum nomor satu yang saya pengen sarankan buat teman-teman, coba telisik lagi lebih dalam tentang diri teman-teman sendiri. Sebelum ikut tes psikologi atau asesmen minat bakat, sebelum ikut yang semacam-semacam itu, nomor satu itu sebenarnya kita tuh punya kekuatan terbaik dalam hal ya tadi memiliki me time yang berkualitas gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa semacam kayak ya setidaknya itu punya keleluasaan untuk mengevaluasi diri, terutama kalau saya sih yang pengen banget saya ajak buat teman-teman itu kalau bisa itu lakukan portfolio assessment, lakukan tes analisis, jadi semacam kayak menganalisis jejak gitu loh. Kamu tuh di SD dulu itu kerennya dalam hal apa? Karakteristik khas dari dirimu di masa-masa pas SD itu kayak gimana? Apa prestasi itu nggak cuma akademik, apapun yang menurutmu itu penting untuk diapresiasi di masa-masa SD. Nanti di SMP juga kayak gitu, di SMA juga kayak gitu, sehingga kita nanti itu muncul semacam kayak, ya tadi kalau portofolio itu kan kalau di ala-ala kurikulum zaman sekarang itu kan ya kayak tugas-tugas yang pernah dikerjakan dan semacamnya. Ya kalau misalkan ternyata portofolio fisiknya itu sudah tidak kita temukan, ya at least kamu kulik kembali portofolio non fisiknya. Kayak apa sih yang dari dulu tuh kamu senengi dan meskipun itu ditutupi-tutupi tapi tetap muncul terus bidangnya. Apa sih hal-hal yang itu tuh selalu menjadi kayak keterpanggilanmu gitu ya, callingmu gitu. Jadi semacam kayak aku tuh setiap ketemu sama orang yang sakit, aku tuh nggak bisa untuk nggak peduli gitu. Aku tuh selalu peduli sama orang yang sakit. Itu kayak gitu tuh kayaknya sederhana ya. Tapi itu kalau dikulik nanti bisa dahsyat itu. Bisa jadi kayak semacam, berarti salah satunya memang kepekaan ketika orang lain membutuhkan bantuan. Itu menjadi salah satu ciri khasku. Antara cuek atau peduli, aku lebih cenderung peduli. Itu nanti juga akan sangat menentukan kira-kira bidang semacam apa yang akan kita putuskan dalam kita berkarir atau pengembangan diri ke depan. Atau organisasi semacam apa yang cocok buat kita, itu juga akan ditentukan dari kayak gitu. Jadi me time yang berkualitas itu benar-benar saya rekomendasikan. Khususnya ini karena bagi para akhwat, bagi para teman-teman yang perempuan, ini salah satunya mungkin ini bab teknis ya, tapi saya nggak tahu sudah pernah ada pembahasan seputar ini di forum-forum kemuslimahan atau belum, adalah salah satu tantangan terbesarnya itu memang me time berkualitas itu saat teman-teman sedang mengalami masa-masa datang bulan. Saya merekomendasikan tetap teman-teman harus punya amalan-amalan sunnah andalan di fase-fase itu. Kenapa? Karena seringkali yang saya lihat ini dalam pengalaman mungkin subjektif ya, tapi ini belum diilmui ya, ini belum sampai level ilmu pengetahuan, tapi dalam pengalaman saya seringkali ternyata
rutinitas bulanan teman-teman tadi, ketika teman-teman datang bulan itu seringkali menurut saya memporak-porandakan capaian-capaian yang sudah dibangun di fase-fase sebelumnya. Jadi sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan kesimpulan-kesimpulan penting apa tuh, tapi kemudian ketika fase masa-masa emosinya sedang agak labil, terus habis itu mungkin juga ada PMS-nya kayak gitu yang tiba-tiba sakitnya berlebihan dan semacamnya gitu-gitu, itu biasanya yang sudah dicapai itu jadi agak hilang tuh. Agak hilang tuh jadi setback, kayak balik arah. Jadi kemarin sudah sampai pemaknaan kebijaksanaan apa, tiba-tiba itu goyah lagi gara-gara siklusnya itu. Nah, menurut saya teman-teman perlu menemukan titik-titik penjembatan penting supaya siklus bulanannya itu, kalau saya bilang supaya distabilkan jelas nggak mungkin gitu ya. Bukan distabilkan lah, bahasa saya jangan sampai memporak-porandakan lah levelnya, jangan sampai memporak-porandakan capaian yang sudah dicapai di fase-fase sebelumnya. Karena kan ini kan bakalan teman-teman hadapi dalam tetap puluhan tahun ke depan nih. Artinya menemukan cara untuk tetap bisa memaknai hidup dengan positif dan tidak setback gitu, tidak balik-balik dengan apa yang sudah difahami, itu menjadi penting di fase-fase itu. Makanya saya khusus untuk para akhwat, para perempuan, ini menjadi penting banget. Jadi bagaimana siklus bulannya itu, teman-teman punya strategi amalan sunnah andalan untuk menjaga kestabilan emosi, untuk menjaga kualitas pemaknaan hidup. Kalau perlu mungkin ya sampai di fase-fase itu perlu me time yang berkualitas memang untuk semacam kayak ya punya aktivitas-aktivitas khusus yang bisa bikin teman-teman tetap aware sama dirinya sendiri, nggak menyerahkan sepenuhnya kepada mood swing-nya gitu-gitu. Karena saya tidak sedang bilang bahwa itu bermasalah, bukan, ya itu wajarnya memang seperti itu, tetapi jangan sampai terus turun kualitas dirinya gara-gara itu. Kalau bahwa di fase-fase itu teman-teman secara fisik dan psikologis mungkin mengalami kendala, ya itu wajar adanya, ya namanya saja hormon. Tapi kan hormon itu juga bisa dimanipulasi dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya dimanipulasi itu diatur cara-caranya supaya tetap produktif. Menurut saya ini salah satu capaian penting yang menurut saya perlu untuk teman-teman perjuangkan. Kenapa? Untuk me time yang berkualitas ini tantangannya agak sedikit lebih. Ya, laki-laki dan perempuan punya tantangannya masing-masing. Saya tidak jadi bilang kalau lebih sulit buat perempuan, enggak juga. Tapi laki-laki juga lebih susah lagi untuk membentur egonya. Tapi untuk perempuan juga kadang-kadang tantangannya, egonya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi tadi luka-luka dan kekeruhan diri tadi yang menjadi pertaruhan. Jadi walaupun ya manusia itu musuhnya pasti dua untuk menelisik ke dalam diri, yaitu keruh atau terluka. Itu yang harus dikulik. Dikulik itu maksudnya coba cek apa yang bikin dalam mengambil keputusan itu keruh, atau yang kedua adalah apa luka-luka yang masih tersisa, tersimpan, dan bahkan diendapkan sekian lama selama ini. Kenapa? Itu pasti akan menjadi penghambat untuk berkaca diri. Itu pasti. Masalah utama tazkiyatun nafs itu kan kekeruhan dan luka. Jadi itu tetap harus menjadi semacam kayak target nomor 1 untuk disembuhkan atau diperbaiki kayak gitu. Jadi kekeruh itu kan soalnya penyebabnya bisa macam-macam. Cuma gara-gara anyel gitu. Anyel tuh, do you know anyel? Anyel tuh apa? Terjemahan anyel itu jengkel gitu ya. Cuma gara-gara jengkel sama ibu kita, cara nyuruhnya sama kita nggak enak didengarkan saja, itu sudah bisa jadi cara kita untuk keruh tuh, nggak jadi jernih dalam melihat diri kita. Cuma gara-gara bahkan kadang-kadang gara-gara masalah finansial tuh, misalkan tiba-tiba nggak punya duit, terus padahal kita pengen banget untuk beli sesuatu, itu bisa jadi kita keruh. Tapi kan ya level kita harapannya semakin lama, ya masuk hal kayak gitu jadi kita keruh sih. Nah itu kan harus mulai aware teman-teman. Kayak gitu. Jadi musuh utamanya untuk menelisik lagi ke dalam diri adalah keruh atau terluka. Nah kalau sudah tahu bahwa di antara dua hal tadi atau bahkan dua-duanya teman-teman mengalami, ya tolong disadari, diusahakan, berproses untuk mengatasinya. Jangan dibiarkan terus dengan semboyan apa? Yang paling sering dipakai semboyannya, itu semua akan disembuhkan oleh waktu. Nggak ada ceritanya luka kok bisa disembuhkan oleh waktu, itu nggak ada. Ini saya bilang, saya declare di sini. Barang siapa peserta di sini yang menyatakan bahwa kekeruhan dan luka yang saya alami itu akan disembuhkan oleh waktu, saya katakan itu tidak ada. Jadi penting banget kalau memang itu ada lukanya, ya itu harus disembuhkan. Kalau memang ada sesuatu yang harus dikelirkan, ya itu harus dijernihkan. Dan semuanya itu disengaja. Salah satu kajian paling keren yang pernah saya ikuti adalah ketika salah seorang ustadz mengatakan bahwa kalau kamu pengen dosamu itu benar-benar ditebus gara-gara istighfarmu,
Maka pastikan ketika kamu istighfar itu dalam hatimu sambil kamu sebutkan kepada Allah dosa apa yang sedang kamu istighfari. Itu rukun puncaknya taubatan nasuha. Jadi kalau selama ini kan kita kenal taubatan nasuha itu kan menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi, terus habis itu yang ketiga apa? Mengikutinya dengan perbuatan baik gitu ya. Ternyata kalau menurut beliau tambahi satu lagi, yaitu ketika pas kamu istighfar, itu kamu sambil nginget-inget, kamu jelas-jelas sampaikan kepada Allah dosa apa yang sedang kamu istighfari, supaya clear. Itu kan kayak, pernah nggak teman-teman, misalkan ada temannya tiba-tiba datang terus, aku minta maaf ya sama kamu. Soal apa? Ya pokoknya aku minta maaf aja sama kamu. Kira-kira kamu terima nggak kayak gitu? Ada orang minta maaf, tapi nggak mau nyebutin kesalahannya yang mana. Itu kan masih ada pertanda bahwa orang ini pasti minta maafnya masih takut-takut, ini belum sepenuhnya tulus nih. Nah kita juga kayak gitu. Kita kan bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku, gitu kan. Ya Allah kan tanya, iya aku tahu kamu itu banyak dosanya, tapi dosamu yang mana yang mau kamu istighfari? Terus kita nggak mau nyebutin, itu kan artinya masih ada denial. Masih ada, kita tuh nggak ngaku-ngaku amat, masih gengsi untuk ngakui sama Allah bahwa kita tuh punya dosa tertentu. Ya makanya itu harus diistighfari, itu puncaknya sampai disebutkan. Dan itu kan yang paling berat. Bukankah yang paling berat dari minta maaf dan memaafkan adalah ketika kita memunculkan rekoleksi memori kembali tentang luka-luka yang pernah kita alami. Ada seseorang yang pernah menyakiti kita, dia minta maaf. Pas memaafin, apa yang terjadi? Respon yang paling berat untuk memaafkan adalah ketika dihadirkan kembali koleksi memori kita tentang kejadian saat kita dilukai, dan rasanya sama persis saat kita dulu dilukai ketika pas kita akan maafin seseorang. Itu yang bikin orang jadi susah memaafkan kan. Tapi ya itu yang memang harus kita hadapi. Jadi memang ya ini di satu sisi memang kalau memaafkan itu kan ada respon fisiologis dan respon psikologisnya juga yang menghadirkan memori. Tapi setan juga ikut campur di situ. Jadi jangan salah, setan itu ikut campur untuk urusan pemaafan ini, karena buat setan memaafkan itu matters. Ketika ada orang memaafkan, dia berarti bisa masuk indikator kategori orang ikhlas. Orang ini lebih susah lagi untuk digoda ke depan. Makanya setan nggak akan rela kalau kita sering memaafkan orang lain. Makanya kenapa salah satunya kejadian ketika Rasulullah lihat akan ada ahli surga yang datang gitu. Setelah dikulik sama Amr bin Ash radhiyallahu an, orang itu indikatornya apa? Yang dijamin masuk surga sama Rasulullah? Sholatnya biasa-biasa aja, baca Qur'annya biasa-biasa aja, qiyamul lailnya juga gitu-gitu doang. Kok dia masuk surga? Ternyata apa? Setiap akan tidur, dia ingat-ingat semua kejadian yang dia alami hari itu, dan dia maafkan semua luka orang yang, dia maafkan semua tindakan orang-orang yang sudah pernah melukainya. Horor nggak? Horor banget kan? Bagaimana dia punya kemampuan jiwa yang begitu besar untuk bisa lapang dada menerima luka-luka itu semua, dia ingat-ingat kembali, lalu kemudian dia mintakan ampun ke hadapan Allah atas orang-orang yang pernah melukai dia di hari itu. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya wujud keseriusan kita dalam menelisik lagi ke dalam diri. Ganjelan-ganjelan apa yang masih ada, luka-luka apa yang masih tersisa, hal-hal apa yang menurut kita masih belum selesai dengan diri kita. Kita akui. Nah dari situ kalau sudah jernih, luka-lukanya sudah mulai berangsur-angsur sembuh, nah biasanya potensi itu akan bisa terlihat dengan sendirinya. Layaknya kalau mau menemukan mutiara, harus nyelam dulu ke dalam samudra, ketemu kerangnya, habis itu diapain kerangnya supaya bisa ketemu mutiaranya? Dielus-elus, bisa buka sendiri kerang mutiaranya? Enggak, itu harus dicongkel dengan sangat kerasnya untuk dapat mutiaranya. Setelah dapat mutiaranya sudah bisa dipakai jadi perhiasan? Belum, itu harus diasah dulu. Untuk menemukan mutiara potensinya, ya memang harus bekerja keras sekeras itu. Ya tapi kalau sudah ketemu kan dapat mutiara, ya namanya kalau pengen dapat hal yang berharga, ya harus berdarah-darah dulu. Nggak ada orang pengen dapat santan kelapa, caranya ngelus-lus pohon kelapa, terus tiba-tiba pohon kelapanya keluar santan. Harus menek sampai ke atas, ngambil kelapanya, sabutnya dihilangkan, batoknya dipecah, dicongkel kelapanya, diparut dulu, habis itu masih harus diperes-peres sampai keluar santannya. Ya untuk mendapatkan diri kita yang, jadi kalau kalimatnya Ken Robinson tadi kan enak banget ya, finding your element, itu kayak seolah-olah oke, Ctrl F gitu terus keluar potensinya, ya kali enak banget kayak gitu. Ya untuk menemukan elemen kita memang harus berdarah-darah, apalagi kalau selama ini suara hatinya sering kita cuekin, kita sering menipu diri, kita cuma asal ngikut saja sama tren lingkungan, itu kan kayak kita tumpuk-tumpukin tuh
mutiara diri kita itu kita tutup dengan berbagai macam pengotor-pengotor. Kalau perlu kita cor di dalam sebuah bangunan yang kita tutupi sendiri sampai kita susah banget untuk menemukan mutiara dalam diri kita tadi. Jadi nomor satu, telisik lagi ke dalam diri. Dan ini tolong yang diapresiasi jangan hasilnya, tapi prosesnya. Jangan sampai, Mas saya sudah berbulan-bulan ini coba menulis tentang dalam diri tapi susahnya minta ampun. Lah kamu mendemnya itu selama 5 tahun kok kamu berharap 3 bulan langsung bisa ketemu, ya nggak realistis lah. Ya kan memang kayak gitu kan. Lah kalau selama ini kita memendam itu selama 5 tahun, nguliknya perlu waktu berapa lama? 3 bulan. Ya nggak mungkin, nggak realistis. Ya memang kita juga perlu waktu yang sama seperti lamanya kita memendamnya. Ya itulah perjalanan hidup. Ya kita dulu milih kayak gitu kok. Ya mari kita kulik satu demi satu. Barangkali dengan kita bertakwa, Allah kasih bonus, jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka tugas kita itu kan utamanya adalah takwa. Kenapa? Karena kalau kita tidak takwa, ya hampir tidak mungkin kita bisa menemukan mutiara tadi dengan waktu yang kita miliki hari ini. Jadi ya logikanya emang kayak gitu, bahwa ya kalau kita selama ini menyembunyikannya terlalu lama, memendamnya terlalu lama, ya berarti kita butuh waktu yang lama pula. Tapi makanya fokusnya apresiasilah proses, bukan hasilnya. Nomor 2, please juga mulai diberanikan diri untuk menulis roadmap perjalanan hidup. Diberanikan diri untuk merumuskan cita-cita dengan berdasarkan potensi yang sejauh ini dimiliki. Beranikan diri untuk menulis, jangan nunggu sempurna dulu baru kita tentukan. Nanti kita akan terlalu terlambat dan akhirnya malah jadi terlunta-lunta gara-gara tidak segera menentukan. Seburuk-buruknya sebuah cita-cita yang kita tentukan, keberanian itulah yang akan membuat menjadi sebuah keberkahan. Kenapa? Karena berarti kita mulai menseriusi hidup kita. Dengan kita serius sama hidup kita, insya Allah akan dibukakan jalan yang sangat banyak dari Allah. Tapi kalau ya sudahlah, hidup seperti air mengalir saja tadi, ya berarti itu salah satu gejala ketidakseriusan kita sama hidup kita. Jadi yang dilihat itu bukan tercapai atau tidaknya cita-citanya, tapi keberanian untuk menseriusi hidup itu loh. Ya kebayangkan di masa-masa perang Khandaq gitu ya. Terus tiba-tiba batunya susah dipecah gitu ya. Dipukul sama Rasulullah pertama kali, yang keluar, aku melihat istana-istana di Persia. Ya kali ini saja sedang dikepung susahnya minta ampun oleh pasukan sekutu ini, umat Islam mau diajak untuk ngalahin Persia, itu kan mana mungkin gitu. Tapi kan yang dilihat itu kan bukan capaian teknis keberhasilannya, tapi yang dilihat adalah betapa umat Islam itu cinta banget sama Rasulullah dan meyakini bahwa itu adalah sebuah pertanda nubuah. Ya sudah, dijalani saja, nanti juga sampai waktunya. Dan apakah itu terjadi di zaman Rasulullah? Enggak, justru di generasi-generasi sesudahnya. Artinya apa? Ya memang kesetiaan untuk berproses itu. Bisa jadi cita-cita kita yang besar itu bukan kita yang mencapainya, tapi kita yang memulainya. Akhirnya ada adik-adik kita, generasi penerus kita yang akan menyampaikan cita-cita itu sampai kepada cita-cita itu. Apakah kita juga tidak berguna? Itu kan juga jadi jariah yang luar biasa buat kita. Jadi mulai diberanikan diri untuk nulis roadmap cita-cita. Setidak sempurna apapun capaiannya cita-cita, itu adalah sebuah wujud keseriusan kita untuk menseriusi diri kita sendiri. Terakhir, namanya manusia itu pasti tidak sempurna. Namanya manusia itu pasti penuh dengan kekurangan. Jadi please temukan komunitas yang memadai untuk teman-teman berkolaborasi. Kenapa? Karena lingkungan untuk yang positif untuk saling backup dan berkolaborasi ini juga penting. Bukan berarti terus tadi jangan kamu mengambil keputusan berdasarkan tren lingkunganmu itu terus akhirnya kita terus ngapa-ngapain sendiri. Bukan. Tapi temukan sebuah lingkungan yang positif untuk berkolaborasi. Jadikan diri sebagai sebuah puzzle, di mana puzzle itu disatukan sama puzzle-nya teman-teman kita, membangun sebuah gambaran utuh tentang kesuksesan itu kayak gimana. Jadi jangan segan-segan untuk membangun kolaborasi. Jangan apa-apa diambil sendiri, merasa jadi apa-apa jadi urusannya sendiri, ngerasa nggak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengerti tentang aku, nggak ada orang yang bisa memahamiku. Nggak usah gitu-gitu amat. Ya memang mungkin ada orang lain taunya cuma 20%, ada orang lain lagi taunya kita 30%, tapi kalau dikumpulin semua, kan akhirnya kita dapat gambaran utuh tentang diri kita juga. Ya karena kalau kita nuntut ada satu orang yang langsung 100% celing tahu sama diri kita, wah itu mewah sekali kayak gitu. Sesuatu yang
Ya bahkan pasangan kita pun tidak akan sampai level itu. Yakin, terimalah kenyataan bahwa tidak akan ada seseorang yang benar-benar langsung bisa mengerti kita seutuhnya. Maka menjadi penting buat kita untuk ya membangun kolaborasi tadi, karena dari aktivitas kita berkolaborasi tadi, itu kan jadi tempat kita untuk bercermin yang jernih gitu ya. Jadi, oh di sini bercermin sedikit kita lihat wajah kita, di sini bercermin sedikit lihat tangan kita, oh lihat bercermin sedikit, akhirnya saking banyaknya cerminnya, kita bisa melihat diri kita yang utuh. Tapi ya itu tadi, tetap dijernihkan, disembuhkan lukanya, berani untuk mengambil keputusan soal cita-cita, habis itu membangun kolaborasi. Dengan itu, semoga passion, minat, kekuatan diri, dan lain-lainnya itu bisa muncul, sehingga akhirnya kita juga bisa semakin kenal, dan untuk nanti mengambil keputusan, kita sudah mempertimbangkannya dengan cukup bijak. Kenapa? Karena your capacity to help others is limited to your capacity to help yourself. Sehebat apapun kita bercita-cita untuk bisa menolong orang lain, itu semua akan ditentukan dari kemampuan kita untuk menolong diri kita sendiri dulu. Itu adalah keniscayaan utamanya. Semoga bisa jadi seperti yang disampaikan Allah sangat romantisnya di surat Ibrahim ya. Akar yang menancap kuat, yang menghujam, tetapi rantingnya itu menggapai ke langit tinggi. Itu kan gambaran Allah soal apa? Syajaratut thayyibah ya, pohon yang penuh berkah, pohon kebaikan itu kan akarnya menancap kuat ke dalam bumi, artinya dia itu sangat kenal dengan dari mana dia berasal, tapi di sisi yang lain dia memiliki kebermanfaatan yang sangat banyak dan menjadikan Allah sebagai tujuannya. So, berarti kata kuncinya dua, seeking for purpose, mengetahui apa yang menjadi tugasnya di muka bumi ini. Yang kedua, keberanian untuk bermimpi dari apa yang dia pahami tentang dirinya tadi. Itu keseimbangan, menancap kuat ke dalam bumi, tapi sekaligus juga rantingnya menggapai ke langit tinggi. Saya kembalikan dulu terkait dengan penyampaian materi kita hari ini. Saya kembalikan Assalamualaikum atas kalimat yang mungkin kurang berkenan atau hal-hal yang menyakitkan, atau bikin teman-teman jadi bermasalah dan lain-lain. Saya minta maaf karena itu semua disengaja gitu ya. Itu semua disengaja gitu ya. Jadi supaya menjadi satu buah momen untuk mari kita evaluasi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.